Hai teman-teman semua. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 angiologi akan menjelaskan tentang vaskularisasi kranialis dan caudalis pada kuda yang beranggotakan ada Hairana Zatadini, Rostalia Salsabila Zahra, Cynthia Devi Arfian Wahyono, Wahyu Putri Mailani, Amin Cindy, dan saya sendiri Umar Abdul Aziz. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu vaskularisasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dari angiologi sendiri. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti angiologi adalah ilmu tentang pembuluh darah dan limfa, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sistem peredaran darah dan sistem limfatik, yaitu arteri, vena, pembuluh limfatik. Oke, selanjutnya menurut Della Huta tahun 1997, vaskularisasi adalah bagian pembuluh dari otak yang menyalurkan darah melalui 3 arteri besar, yaitu dari bagian kranial ada arteri karotis interna sinistra dan dextra yang berasal dari arteri maxillaris, dan dari bagian kaudal ada arteri basilaris yang berasal dari arteri vertebralis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arteri aksiliaris. Arteri aksiliaris merupakan keberlanjutan dari arteri subclavia, di mana arteri ini mencabangkan antara arteri scapularis yang dicabangkan dengan musculus supraspinatus, di mana musculus supraspinatus itu berasal dari 2/3 bagian medial fossa supraspinatan berjalan ke lateral di sebelah caudal acromion, di sebelah profunda M deltoideus, dan musculus trapezius menyilang articulatio humeri di bagian kranial dan mengadakan indersio pada tuberculum majus humeri. Di antara musculus supraspinatus dan musculus deltoideus terdapat suatu bursa mukosa. Lalu pada arteri subscapularis merupakan percabangan antara arteri circumflexa humeri caudalis dengan musculus triceps, di mana musculus triceps itu adalah muskulus yang mencabangkan 3 tempat di antara percabangan caput, yaitu caput logam yang melekat pada tuberculosis infradeodalis, caput lateral melekat pada facies posterior corpus humeri di sebelah cranialis sulcus spiralis, dan caput medial mengadakan perlekatan pada facies posterior corpus humeri di sebelah caudal sulcus spiralis. Dan arteri circumflexa scapular dengan musculus subscapular. Lalu yang ketiga, arteri thoracodorsales, yaitu bercabang dengan musculus teres major dan musculus latimus. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang apa itu arteri brachialis. Nah, arteri brachialis merupakan kelanjutan dari arteri axillaris setelah arteri ini mencabangkan arteri subscapularis dan akan bercabang menjadi beberapa cabang. Yang pertama ada cabang arteri circumflexa humerus cranialis. Nah, arteri ini berada di bawah musculus coracobasilaris dan akan berakhir di craniodorsal os humerus dan memvaskularisasi musculus coracobasilaris dan biceps brachii. Yang kedua, ada cabang arteri profunda brachii. Nah, arteri ini muncul dari sisi caudal arteri brachialis dan berjalan bersama nervus radialis. Lalu selanjutnya ada arteri colocotaralis
ulnaris. Nah, arteri ini bercabang dari arteri brachialis di sepertiga distal os humerus bersama vena brachialis pada caput medial musculus triceps brachii. Selanjutnya ada percabangan arteri collateralalis radialis. Nah, arteri ini dibentuk oleh arteri transversa cubitalis dan keluar dari sisi lateral arteri brachialis yang akan memvaskularisasi musculus extensor di dalam arteri brachii. Selanjutnya, percabangan yang terakhir ada arteri interosa communis. Nah, arteri ini merupakan cabang di bagian distal sendi siku yang akan mencabangkan arteri interosa cranialis dan arteri interosa caudalis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang arteri thoracica interna. Arteri ini mendarahi dinding anterior tubuh dari clavicula sampai ke umbilicus. Arteri subsupraskapularis. Arteri ini hanya dimiliki pada hewan kuda yang terletak pada fossa superior, supravisus superior, dan dari skapula. Selanjutnya adalah arteri subscapularis. Arteri subscapularis merupakan kelanjutan dari arteri axillaris yang berada pada sisi medial irigo musculus triceps brachii caput longum yang memiliki cabang menuju otot, sendi bahu, humerus, dan os scapula. Arteri subscapularis terbagi menjadi 3 cabang. Yang pertama arteri thoracoldorsalis yang mengarah ke dorsal di sepanjang sisi medial bagian musculus teres major, musculus latissimus, musculus subscapularis, caput longum, musculus triceps brachii, musculus tensor fascia brachii, musculus ventrolaris profunda, dan lymphoglandula axillaris. Yang kedua yaitu arteri circumflexa humeri caudalis yang merupakan cabang dari arteri subscapularis yang berjalan ke lateral di antara os humerus dan musculus teres major bersamaan dengan nervus axillaris, salah satu cabang yang menyuplai darah ke os humerus. Yang ketiga, arteri circumflexa scapula yang bercabang dari bagian kranial, arteri scapula. Arteri ini memberikan darah dari os scapula sebagai arteri nutria. Yang keempat yaitu ramus muscularis yang dipercabangkan untuk otot-otot sisi lateral maupun medial yang terdapat di os scapula. Lymphoglandula axillaris proprius terletak di daerah aksila, kira-kira berjarak 0, cm di sebelah caudal articulatio scapulohumeri dan di sepanjang sisi ventral. Yang kedua, musculus teres major, lymphoglandula cubitalis, berlokasi pada sisi medial sendi siku atau di sebelah dorsal epicondylus medialis os humerus. Arteri iliaca. Arteri iliaca merupakan cabang dari aorta abdominalis. Arteri iliaca terdapat cabang internal dan eksternal. Begitu juga bercabang menjadi arteri iliaca interna kanan dan kiri, juga arteri iliaca eksterna kanan dan kiri. Arteri iliaca interna masuk ke pelvis untuk melayani organ yang ada di dalamnya. Sedangkan arteri iliaca eksterna berjalan ke kaki belakang dan menjadi arteri femoralis. Berikutnya adalah arteri femoralis. Arteri femoralis merupakan lanjutan dari arteri iliaca eksterna ke arah ekstremitas caudalis. Daerah tungkai atas sampai kaki mendapat pendarahan dari arteri femoralis. Percabangan arteri femoralis yang pertama ada arteri sapina kulit yang terletak di musculus regiofemuralis. Kemudian ada arteri circumflexa femoris lateralis yang terletak di musculus regiofemuralis. Yang ketiga, ada arteri caudalis femoris yang terletak di musculus regiofemuralis. Kemudian, ada arteri poplitea. Arteri poplitea adalah lanjutan dari arteri femoralis
setelah keluar dari kanalis adductorius ke arah ekstremitas kranial bagian distal. Percabangannya ada arteri agenus yang terletak di caudal sendi genu, kemudian ada arteri genus media yang terletak di inferior sendi genu, arteri tibialis caudalis yang terletak di caudal regiopluris, ada arteri tibialis cranialis caudolateral yang terletak di regiopluris, ada arteri dorsalis pedis yang terletak di sendi tarsal, dan yang terakhir ada metatarsal dorsalis yang terletak di bibit. Sekian penjelasan mengenai vaskularisasi cranialis dan caudalis kuda dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini.